Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah PC ya, tepatnya PC rakitan yang saya beli minggu kemarin ya. Akhirnya saya berhasil upgrade juga, karena sebelumnya dan selama ini saya membeli PC biasanya barangnya mixed ya, atau campuran, ada yang baru dan ada yang second, namun rata-rata keluaran lama ya komponennya, seperti Intel generasi 2, 3, Haswell, AMD seri FX. Kalian bisa cek sendiri video-video statistik FPS saya, biasanya komponennya lama-lama ya. Dan baru tahun ini 2023 saya akhirnya berhasil membeli PC rakitan baru, semuanya benar-benar baru ya, tidak ada yang second istilahnya. Dan total PC rakitan yang saya bangun ini seharga 5,5 juta, dan bisa dibilang masuk kategori gaming PC ya, yang ramah kantong atau budget. Maksudnya gaming PC di sini dengan harga 5,5 juta kalian tetap bisa menjalankan game-game AAA ya, baik di setting medium maupun high di resolusi Full HD 1080. Oke, langsung saja, komponen apa saja yang saya beli untuk merakit PC. Yang pertama prosesornya ya. Nah, di sini saya memakai Ryzen 4000 series, tepatnya Ryzen 5 4500 ya. Sebenarnya awalnya saya ingin membeli Ryzen 3 4100 ya. Dia 4 core 8 thread, sudah cukup kencang, hampir setara i3 Gen 10 ya. Benchmarknya saya lihat di internet hampir menyamai, namun harganya lebih murah. Tetapi ketika datang di toko, saya ditawari Ryzen 5 4500 dengan harga selisih tak jauh beda dengan Ryzen 3 4100, hanya selisih 85.000 saja. Ini saya dapatkan seharga 1.185.000 baru dan garansi 3 tahun. Kardusnya seperti ini, hanya selisih 85.000 atau 100.000. Core-nya udah 6, thread-nya udah 12. Performanya benar-benar melompat jauh dengan selisih harga yang sedikit. Oke, ini untuk prosesor. Kemudian motherboardnya saya memakai merek MSI ya, lebih tepatnya MSI A320M Pro. Ini keluaran BIOS yang sudah memakai tahun 2022, jadi meskipun chipsetnya lama A320M, model chipset tahun 2017, namun gara keluaran baru, revisi baru, dan BIOSnya juga baru, dia sudah support Ryzen 5000 series ya. Gambarnya seperti ini. Dia tidak mendukung, belum ada slot NVMe ya. Sebetulnya saya ingin Asus Prime A320MK yang revisi dan keluaran baru juga sudah support Ryzen 5000 series, 5000 series, ada slot NVMe nya, namun harganya selisih 100.000 ya di toko itu waktu saya datangi. Kalau yang ini 795.000, kalau yang Asus 895.000. Karena 100.000 menurut saya agak sedikit banyak ya, karena masih ada komponen lain, jadinya saya memutuskan untuk membeli A320M ini. Tidak apa-apa tidak memakai NVMe, memakai SSD SATA pun sudah tergolong cepat bagi saya. Prosesor sudah, motherboard sudah,
Lalu RAM saya memakai merek XPG ya, Spectrix G50 16GB 3200 kit, dia RGB. Kelebihan dari RAM ini dia sudah support ya sync ke banyak motherboard seperti Asus, Gigabit, MSI, ASRock yang sudah mendukung sync-nya ya. Kalau motherboard saya sendiri belum ya, karena masih seri A320, minimal 55, minimal 450, 550, seperti itulah seri-seri menengah mainstream ke atas, bukan yang entry level. Ini saya beli seharga 729.000 ya, garansinya lifetime. Kemudian untuk SSD nya saya memakai Hexami Wave ya. Hexami sendiri kurang tahu merek baru atau bukan, dia berasal dari Cina kalau tidak salah merek, karena tertulis Hangzhou Historic Technology. Hangzhou sendiri berasal dari sebuah kota dari Cina ya. Garansinya 3 tahun, 256GB seharga 210.000. Lalu untuk pendingin prosesornya saya tidak memakai yang bawaan ya, wet style-nya. Jadi saya membeli sendiri, yakni NYK Nemesis F11 ya. Jadi di atas ini sudah ada hologram menyala nanti RGB, karena mau punya A320 tidak support pin ARGB ya, hanya 4 pin saja. Jadi saya memilih yang sRGB seperti ini atau auto RGB biasa, namun tampilannya seperti ARGB ya. Seharga saya membelinya seharga 229 kalau tidak salah. Bracket dan mountingnya lengkap ya, mulai dari LGA 775 hingga 1700, AM2 hingga AM5. Lalu untuk VGA nya saya membeli Venom RX ya. Ini VGA ya teman-teman, kardusnya kecil sekali seperti kardus STB atau kardus HP ya, tidak seperti umumnya VGA yang besar-besar mewah itu. Lalu juga harganya murah, ini seri RX 580 8GB, saya membelinya seharga 1.389.000 atau anggap saja 1.390.000 ya. Sudah mendapatkan RX 580. Perlu diketahui ini kemampuannya masih di atas GTX 1650 maupun GTX 160 Super, yaitu di bawah GTX 1660 Ti 1660 Super ya. Jadi dengan harga, padahal GTX 1650 sendiri barunya masih 2 jutaan. Nah ini selisih jauh banget, namun kemampuannya di atas. Hanya saja mereknya Venom RX, namun kalian tidak usah ragu karena Venom RX sendiri sudah pemain lama ya, dan distributornya juga dari Asia Raya yang menaungi banyak produk seperti Sutak, Deepcool dan lain sebagainya, banyak pokoknya. Garansinya sendiri 2 tahun ya, 1 tahun dari toko, 1 tahun bisa langsung ke distributornya ya. Kemudian yang terakhir adalah casing Phanteks Aero LED CG77. Sebenarnya saya ingin memilih Horus ya, yang warna putih, atau Armageddon Nimitz warna putih. Karena apa? Karena HSF nya ini warnanya putih, RAM nya juga warnanya putih, pinginnya casingnya juga warnanya putih. Namun di toko itu yang warna putih harganya 390, 400an. Sayangnya belum dapat kipas ya. Jadi kalau saya beli 400.000 lalu membeli 4 kipas lagi buat depan 3 belakang 1, satu kipas termurah di toko itu 50.000 ya. Mereknya PC Color ini, seperti ini.
Nah, jadi sama saja membeli casing seharga 600.000, ini jatuhnya mahal banget ya. Oleh sebab itu saya cari-cari yang di murah di toko. Ada apa ready-nya yang termurah ya, ini Fantech Aerolite CG77 ya. Dia itu sudah include atau sudah disertakan fan 3 buah di depan, jadi cuma fan belakang aja yang nggak ada. Akhirnya saya membeli yang paling murah juga di toko, PC cooler ini FX 123 seharga 50.000. Fantech CG77 ini bisa dipasangi fan 12 cm x 6 ya, depan 3, belakang 1, atas 2. Kemudian SSD bisa dipasang 3 dan harddisk 2, bisa menampung banyak storage ya. CPU nya pendinginnya HSF, maksimal tingginya 160 ya, 60 mm ya, tempered glass ya, kacanya bukan mica, jadi berat ya, tergolong berat, masuk ke kategori middle tower ya. USB depan 2.0 ada 2, 3 front USB 1 3.0, VGA nya maksimal panjangnya bisa 320 mm. Saya membeli ini seharga motherboardnya support ATX, mini TX dan micro ATX. Saya membeli Fantech CG77 ini seharga 390.000 ya, sudah include 3 fan RGB. Oke, lalu power supply nya, sebenarnya power supply saya sudah ada ya. Jadi kakak saya tuh ceritanya render grafis gitu, power supply nya FSP Hydro-G 850 volt ya, itu mati lalu digaransikan karena perlu waktu untuk garansi. Jadi kakak saya membeli yang baru Seasonic 1000 watt platinum. Nah, lalu yang FSP itu beberapa bulan kemudian dikabari sudah jadi di RMA, jadi barangnya baru namun nganggur ya, akhirnya dikasih ke saya. Jadi saya tidak membeli power supply ya, namun mendapatkan dari kakak saya Hydro 850 volt, termasuk power supply yang mahal ya, barunya masih 1.800.000-an. Tetapi seandainya saya membeli power supply sendiri untuk rakitan, saya akan memilih ini Aeroco Look RGB 80 plus bronze 550 watt. Jadi dia ada RGB nya di samping. Kenapa saya memilih ini? Sebetulnya ada yang murah, RGB biasa, Aeroco 500 biasa tanpa RGB hanya 490 ya. Namun kan di casingnya ini pada cover PSU nya ada lubangnya ya, buat memamerkan merek PSU nya. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan ya. Seandainya saya membeli power supply sendiri, saya akan memilih ini yang RGB, karena nanti jika dipasang RGB nya akan nyala di situ, akan menambah estetika ya jika dikombinasikan dengan hologram yang akan menyala pada HSF NJK Nemesis F11 Dark Shadow. Ini juga RGB warna merek SPG Spectric ini. Oke, jadi totalnya sudah saya hitung di sini. CPU AMD Ryzen 5 4500 1.185.000, mainboard 795, SSD 210.000, casing 395, satu buah fan 50.000, VGA nya 1.390, RAM 729, HSF 245, dan terakhir tadi PSU Aeroco Look 550 seharga 560.000. Totalnya adalah 5.559.000. Oke, langsung saja kita lihat PC rakitan milik saya. Nah, oke teman-teman, jadi beginilah tampilan PC rakitan milik saya seharga kurang lebih 5,5 jutaan, dan saya masukkan PC gaming ya, karena saya sudah menjalankan beberapa gaming AAA dan ternyata sangat layak untuk dimainkan. Jadi tidak ada salahnya menyebutnya dengan PC gaming, tapi kategori low budget ya.
Oke, casingnya seperti ini, Fantech CG77. Ini 3 buah fan depan RGB gratis ya, include ya, nggak usah beli sendiri ya. Sini ada logonya Vantage, bawah stiker Ryzen saya tempel, dan ini saya Sonic milik kakak saya comot, saya tempel juga karena pinnya bagus dari aluminium ya, kan tidak dipakai kakak saya, jadi ya saya comot saja. Di atasnya seperti ini, tombol power, reset, USB 2.02, lubang-lubang jack audio, USB 3.01, ada dashnya, penyaring filter, dan kacanya ini tempered glass ya. Pada bagian bawah cover PSU nya ada ya, terbuka ya, jadi bisa memamerkan mereknya. Ini FSP Hydro, hibah dan lungsuran dari kakak saya yang tidak terpakai. Kalau tadi saya anjurkan aerogoluk ya, jadi nanti di sini RGB akan menyala. Oke. Nah, jadi begitu tampilannya. HSF nya, hologramnya di atas berubah-ubah, tulisannya Nemesis, kipasnya juga RGB, terus RAM-nya warnanya putih seperti ini ya, XPG-nya. Belakang itu Fan Color. Cuma sayang sekali casingnya tidak berwarna putih ya, tidak match jadinya. Kalau warna putih jadinya match ya. Apalagi kalau mainboardnya pakai seri MSI yang Bazooka warna putih juga, itu mungkin semuanya serba putih ya, serba salju. VGA V6RX, seandainya ada duit, inginnya sih membeli yang iSeal itu ya. iSeal itu merek apa ya? Yaino apa ya? Yang kipasnya 3, warnanya putih, jadi semua serba putih, kesannya seperti dari di padang salju seperti itu. Oke, beginilah sekilas. Kita langsung ke monitor ya untuk melihat sedikit spesifikasi dari VGA nya. Ini RX 580, jadi 580 2048 SP ya, dia keluaran 2018. Kalau yang 580 biasa dia keluaran di tahun 2017. Keunggulannya dia hanya 6 pin, lebih hemat daripada RX 580 biasa, namun kemampuannya dia masih di atas RX 570. Dapat gaming harga kaki 5, namun bisa memainkan game AAA. Oke, ini untuk spek CPU nya seperti ini, Ryzen 5 4500, teknologi 7nm ya, launching tahun 2022 tahun kemarin ya, meskipun pembuatannya mungkin tahun 2021 ya. 6 core 12 thread. Jika ingin sedikit mengetahui performanya, saya sudah membind Matsma lewat aplikasi Cinebench R23 ya. Nah, di sini multi core-nya dia nilainya 9066. Hanya terpaut sedikit sekali dengan core i9 9880H. Jadi sangat kencang ya ini. Dengan harga 1.185.000 udah mendapatkan prosesor sekencang ini ya. Dia lebih kencang daripada Ryzen 7 1700X ya. Prosesor paling dewa dari Ryzen pertama. Bahkan lebih cepat dari i7 7700K kabinet ya. Oke, dengan harga kaki 5 segini, prosesor ini bisa dipakai kurang lebih 5 tahun masih bisa ya ini. Bahkan VGA nya pun kemungkinan masih bisa upgrade untuk menjalankan seperti RX 6600 maupun RX 7600. Kalau kubu Nvidia mungkin bisa GTX 4060, dan semuanya itu bisa menjalankan game PS5 60 fps menurut saya itu. Di PS5 sendiri belum lama keluar, masih sampai tahun 2027-2028 baru penerusnya PS6. Jadi kalau upgrade ke VGA yang saya sebutkan tadi, Ryzen 5 4500 masih bisa menghandle ya.
memaksimalkan kinerjanya 100%. Jadi prosesor murah meriah, non IGP ya, dan namun jangka panjang ya. Pemakaiannya Windows 11 pun sudah support ya, ada TPM 2.0, dan Windows 11 sendiri juga jangka waktunya masih lama, baru keluar 2021, biasanya kan 10 tahun, jadi 2032 baru pensiun. Jadi ini prosesor jangka panjang ya. Buat kalian yang ingin mencari prosesor yang bisa diunggulkan performanya, harga kaki 5 ya, mungkin pilihannya Ryzen 5 4500, karena selisih lumayan ya, 300 hingga 400 ribu dari Ryzen 5500. Oke, sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah informasi atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat hingga selesai, semoga bermanfaat.